تقتضي بزلة عزمت إن الكبائر بالغفران كاللمم يا رب مصطفى لديك واجعل حسابي غير منحجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه البديع النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رب الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم شيخ الإسلام ابن زكريا الأنصاري رحمه الله على الحجاج إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال المصنف رحمه الله دائما نفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به وعملك ونوايا وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih mengkaji masalah hal-hal yang merusak puasa atau yang membatalkan puasa. Sekarang bacaan kita adalah wasqita'atun min ziyadati, yang bisa membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja, bukan lantaran perutnya mual mendadak kemudian dia muntah padahal dari puasa, bukan. Ini sengaja dia muntah, mungkin yang korek-korek tenggorokannya, ya begitu, sehingga jadi mual akhirnya muntah. Nah itu kalau dia lagi puasa, maka dengan muntah dengan sengaja seperti itu merusak atau membatalkan puasa. Min ziyadati, kata pengarang ini merupakan tambahan dari aku. Wa in tayaqqana annahu lam ya'ud minal qai'i syai'un ilal jawfi. Sekalipun orang yang muntah padahal dia lagi puasa itu, dia yakin bahwasanya tidak akan kembali sesuatu dari muntahnya itu ke tenggorokannya lagi, ke rongga terbuka lagi. Kemudian dia lagi puasa, kemudian dia korek-korek kerongkongannya, dia muntah. Ketika dia muntah, dia yakin bahwa apa yang sudah keluar dari perutnya itu tidak balik lagi ke kerongkongan. Meskipun dia yakin begitu, ya tetap batal puasanya. Kenapa? Karena muntahnya dengan sengaja. Ya, biar yakin bagaimanapun saya yakin bahwa tidak ada sedikit pun yang masuk lagi ke kerongkongan. Biar begitu tetap batal puasanya. Kenapa? Masalahnya muntahnya disengaja. Itu dikatakan wasqita'atun. Makanya lagi puasa jangan iseng-iseng ya, korek-korek tenggorokan. Wa inzalun limaniyin bilam sibasyaratin bisahwatin. Ini sudah mulai bahasanya bahasa panas tuh nih. Ya, nomor satu karena kita udah pada tua. Nomor dua karena kalau fikih ya begitulah bahasanya vulgar. Ya, bahasanya jelas, nggak pakai di bahasa-bahasain yang bahasa samar gitu. Ya, bahasanya jelas. Karena kalau nggak jelas nanti hukum nggak jelas juga. Jadi maaf, ini bukan lantaran bahasa porno, tetapi karena memang harus begitu. Itu suatu tuntutan. Wa inzalun limaniyin bilam sibasyaratin bisyahwatin. Keluar mani, keluar sperma bilam sibasyaratin lantaran menyentuh kulit. Menyentuh kulitnya itu tidak ada dinding, tidak ada penghalang, disertai dengan syahwat. Dia lagi puasa, ya, kemudian dia sentuh istrinya, antara tangan dia sama kulit istrinya tidak ada penghalang, disertai dengan syahwat, keluar sperma, batal puasanya. Ya, batal puasanya.
Makanya nanti kalau lagi puasa, jauhan dikit sama bini. Ya, banyak yang itikaf di musola atau di masjid atau punya raja malam. Nah, ini masalah inzal ini, masalah keluar sperma ini ada 4 hal. Yang pertama, keluar sperma lantaran, kalau bahasa Ustaz Ibrahim kemarin katanya onani. Ya, dia remas-remas kemaluannya. Dia lagi puasa, dia remas kemaluannya. Ya, atau yang remas-remas itu maaf istrinya. Ya, satu, dia keluar sperma. Yang kedua, dia menyentuh atau dia mencium istrinya, antara dia dengan istrinya tidak ada dinding, tidak ada penghalang, ya langsung keluar sperma. Yang ketiga, karena dia memandang perempuan, baik perempuan ke istrinya ataupun orang lain, atau merenungkan, menghayal, bukan aja lagi puasa pakai menghayal, ya, kemudian keluar sperma. Itu yang ketiga. Yang keempat, lagi puasa di siang hari tidur, karena malam dia begadang, ngantuk, lagi tidur mimpi, pas mimpi keluar sperma. Nah, jadi keluar sperma itu ada 4 macam. Ya, yang pertama kena onani, yang kedua karena mencium atau meraba, yang ketiga karena dia memandang, melihat dan berpikir, dan yang ketiga karena mimpi di siang hari. Sekarang kita lihat. Yang pertama, keluar sperma lantaran onani. Ini baik halalan atau haraman. Halal ataupun haram. Halal maksudnya dia sendiri ataupun istrinya. Haraman tentunya orang lain. Ya. Baik secara langsung ataupun ada dinding. Ya. Secara langsung artinya apa? Tangannya sama kemaluannya maaf tidak ada penghalang. Ya, ataupun ada penghalang. Ya, katakanlah umpamanya pakai kain. Kemudian dia maaf ya, dia pegang-pegang kemaluannya. Nah, kemudian keluar sperma, itu merusak puasa, itu membatalkan puasa. Satu, ya, onani, kalau bahasa kerennya onani. Yang kedua, karena menyentuh atau mencium istri, ya, ini dilihat. Kalau seandainya antara dia sama istrinya itu, ya, tidak ada penghalang, begitu dia raba, begitu dia cium, kemudian keluar sperma, nggak ada penghalang, batal puasanya. Kalau ada penghalang, ya, kalau ada penghalang, dia cium istrinya, dia raba istrinya, tapi ada penghalang antara dia dan istrinya, penghalang itu mungkin apa, kain atau baju atau apalah ya, keluar sperma, maka tidak batal puasanya karena ada penghalang. Kemudian yang ketiga, memandang atau merenung atau berpikir. Ini dilihat dulu. Kalau pada biasanya yang udah-udah, ini bahasa orang bangsa, yang udah-udah kalau dia merenung, kalau dia memandang perempuan, itu tidak keluar. Kenapa mendadak pas lagi puasa dia memandang atau berpikir, keluar. Ya, maka di situ, ya, kalau memang biasanya nggak keluar, sekarang keluar, maka itu tidak batal puasanya. Yang udah-udah kagak, makanya dia berani lagi puasa memandang perempuan, memikirkan. Karena yang udah-udah nggak keluar sperma, ini nggak keluar, maka tidak keluar tidak batal. Kalau seandainya biasa, kalau lihat orang yang botohan dikit aja, tau gak botoh? Ya, yang kelihatannya rawannya cantik aja, udah langsung dah, udah gak bisa ketahanan dah. Lagi puasa, dia ngeliat, ya dia tahu kemarin-kemarin kalau lihat perempuan yang agak sedikit licinan dikit, ya langsung keluar. Dia ngeliat lagi puasa, keluar, batal puasanya. Ya, yang udah tahu, gitu. Nah, yang keempat, tidur di siang bulan Ramadan, dia mimpi keluar sperma, tidak batal puasanya. Nah, jadi ada yang batal, tidak ada yang syarat, ada yang tidak. Ya, jadi itu. Ya, saya sebenarnya sih bukan pengen sih, saya sudah ketik, ya, di ketik. Pas tadi sore saya print, ternyata ada masalah printer saya. Jadi itu biar tintanya masih penuh, tuh printer nyatanya tak ada nyata, kagak, itu ada problem, kayaknya tuh ada masalah.
masalah, besok saya akan bawa ke depan servis ya. Maksudnya kalau ada catatan kan enak, kalau dengerin aja kayaknya enggak. Ya, sekarang sih ngerti, tapi besok udah bilang tuh masih saya nyatet ya, ada catatan kecil. Nah maksud saya ini saya pertularkan, saya mau kasih ke pertama yang megang kitab. Mendadak saya udah ketik ternyata Pak printernya ada problem. Itu ya, jadi sini dikatakan yang merusak puasa inzalun limaniyin bilang si basyaratin bisyahwatin, keluar sperma lantaran menyentuh kulit ya tanpa adanya dinding, bisyahwatin disertai dengan syahwat. Ini katanya bandingannya kal waqi bila inzalin, sama saja seperti seorang lagi puasa kemudian dia hubungan badan ya, walaupun tidak keluar sperma. Orang lagi puasa di siang hari dia hubungan badan suami istri, biar nggak keluar sperma batal puasanya. Bahkan dikatakan bal aula, bahkan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan lebih utama lagi dibandingkan kalau hanya sekedar apa? Sekedar dia menyentuh kulit istrinya ya tanpa dinding ya. Kalau hubungan badan lebih utama lagi ya gitu. Illa fi naumin au binazrin au fikrin, kecuali artinya tidak batal puasa kalau keluar sperma itu lantaran dia mimpi di siang hari Ramadan, atau lantaran dia memandang perempuan dia keluar sperma, atau dia merenungkan khayalkan dia keluar sperma, itu tidak batal puasa. Ya, yang kita jagalah puasa kita jangan sampai batal ya. Awalam sin bila syahwatin, atau yang pengecualian ini yang tidak batal dan tidak rusak puasa, dia menyentuh kulit istrinya ya bila syahwatin, tapi tidak ada syahwat di situ, maka itu tidak batal ya bila syahwatin. Au dhammi imra'atin ila nafsihi ya, atau dia rangkul, dia peluk, domin itu ya, atau dia mendekap istrinya ke dalam ke dirinya, dirangkul begitu. Dihailin, tapi ada dinding ya, dia peluk istrinya tetapi antara dia sama istrinya ada penghalang, apa kain, apa baju ya. Fala yufsidul inzala bi syai'in minha as-shauma, maka perlakuan semacam itu semua tadi di depan tidak merusak sedikit pun daripada puasa ya, walaupun dia keluar sperma. Nah, dia sentuh istrinya ya, dia dekat istrinya, keluar sperma, tapi antara dia sama istrinya ada penghalang ya, ada penghalang yang tadi saya sebutkan itu ya. Atau dia sentuh istrinya tanpa syahwat tapi keluar sperma, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Lintifa'il mubasyarati awi syahwati, lantaran ketidakan langsung dia menyentuh kulit istrinya atau lantaran tidak ada syahwat di situ. Nah, itu tentang inzal ya. Kemudian wawaqun fi farjin hubulin au dubulin ma'a ya ta'ammudin ma'a ta'ammudi dzalika kullihi ya. Juga merusak puasa, membatalkan puasa kalau di siang hari dia hubungan badan ya pada istrinya fi farjin, pada farjnya, pada kemaluan istrinya, kubulin au dubulin, bisa lubang depan, bisa lubang belakang ya, bisa pintu depan, bisa pintu belakang ya. Jadi umumnya seorang suami istri di siang hari bulan Ramadan lagi puasa hubungan badan, baik lewat pintu depan ataupun pintu belakang, itu batal puasa. Loh kan itu di belakang, kalau pintu depan, biar belakang juga sama aja ya, batal puasa juga gitu. Tahu kan pintu belakang, pintu depan? Kalau ente laki-laki punya pintu atau doang ya, belakang doang, pintu depan punya. Nah perempuan dua tuh, pintu depan, pintu belakang.
dikatakan sini kubulin au dubulin, baik pintu depan ataupun pintu belakang. Ma'atamu didzalika kulli, serta semuanya itu hubungan badan tadi baik lewat depan ataupun belakang sengaja, bukannya lupa. Kalau lupa, udah selesai, lah belum puasa gitu ya, nggak apa-apa, rezeki udah itu. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini yang batal harus sengaja. Kalau bahasa Ustaz Sarudin pilok ada lagi puasa apa kayak gitu. Ya, nah, gitu. Juga wakhtiyarihi, dan karena memang usaha dia, lain kalau dipaksa. Ya ada orang yang galak, ya kemudian ada orang lagi puasa di rumah suami istri. Kamu puasa berdua? Iya puasa. Ayo kamu hubungan badan sejak hari ini. Saya lagi puasa. Ayo. Enggak mau. Terus saya bunuh nih. Kapan bunuhnya? Sekarang juga. Nah karena mau dibunuh sekarang juga, karena kita tuh dipaksa tuh. Nah ini bukan ikhtiar dia. Ya karena dipaksa. Kalau sampai terjadi, maka tidak batal puasanya. Karena bukan usaha dia sendiri, tapi Allah dipaksa. Itu namanya yang dikatakan yang batal itu kalau wakhtiyari. Karena apa? Karena kesengajaannya dia, karena usahanya dia. Wa ilmin bitahrimihi, dan juga mengetahui bahwa perbuatan semacam itu haram bagi orang yang sedang berpuasa. Maka dia nggak tahu, mungkin ada orang yang baru meluk agama Islam, ya dia baru masuk aja ke agama Islam, kemudian dia berpuasa. Di siang hari dia hubungan badan suami istri, nggak batal puasanya. Kenapa? Karena dia itu dikatakan jahlin bitahrimihi, karena dia jahil, nggak tahu. Ya, tapi jangan terus berada dalam kejahilannya, dia tuntut ilmu untuk berikutnya supaya dia nanti nggak ulangi lagi. Nah jadi sini batalnya itu hubungan badan di siang hari bulan Ramadan ada unsur kesengajaan, ikhtiar dia sendiri, dan dia tahu keharamannya. Min ziyadati, ini merupakan tambahan dari aku kata pengarang. Kenapa? Lisuhu di ba'di dzalika bin nasi wa ba'dihi bil ijma'. Karena adanya sebagian itu keterangan dari nas, dan sebagiannya lagi keterangan dari ijma' ulama. Yang termasuk keterangan dari nas itu yaitu apa? Sebagaimana yang disebutkan di depan, usulul ain, masuk sesuatu benda ke lubang yang terbuka. Itu ada nasnya, penjelasannya, baik dari apakah dari ayat ataupun dari hadis, ya. Kemudian juga istiqoah, muntah dengan sengaja, itu ada penjelasannya dalam hadis Rasulullah. Juga hubungan badan di siang bulan Ramadan, itu juga ada penjelasan dalam nas. Dan sebagiannya dengan ijma, yang dikatakan sebagiannya adalah al-inzal, yaitu apa? Keluar sperma yang tadi dijelaskan. Jadi ada sebagian dari hadis atau dari ayat, dan sebagiannya dari ijma ulama. Fala yufsiduhu syai'un min dzalika ma'a nisyanin aw ikrahin aw jahlin bit tahrimi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Maka sesuatu yang tersebut di atas tadi, ya, itu tidak merusak puasanya, tidak membatalkan puasanya kalau dilakukan ma'anisyan, lantaran lupa. Ya kayak kita lagi puasa kemudian makan, udah lupa, nggak batal. Begitu juga apa yang disebutkan tadi, hubungan badan, ya, kemudian juga muntah, ya, karena dia lupa, ya, kemudian juga memasukkan sesuatu ke dalam anggota arogan terbuka, karena lupa, juga batal. Au ikrahin, atau lantaran dipaksa, au jahlin bit tahrim, atau tidak tahu keharaman perbuatan itu di waktu lagi puasa, itu tidak merusak puasa. Wala yufsiduhu syai'un, sesuatu tidak merusak puasa, anzalika ma'anisanin au ikrahin au jahlin bit tahrim. Itu namanya lil uzri, karena adanya alasan. Alasannya apa? Ya alasannya lupa, alasannya karena terpaksa, alasannya karena nggak tahu. Itulah yang namanya fikih, bahasanya maaf ini ya agak sedikit
keras, agak sedikit tinggi di bahasa nih. Iya. Kemudian wal waqfu fi duburin. Bisa lewat komit itu kalau di sini ya. Jadi kita aja insyaallah nanti kita lanjutkan wal waqfu fi duburin ka kuburin. Ya, hubungan badan ya. Tetapi lewat pintu belakang itu hukumnya sama seperti hubungan badan lewat pintu depan. Dari segi apa? Dari segi hukum-hukumnya nanti akan saya jelaskan dulu. Memang penjabarannya cukup luas juga tentang yang ini. Wal waqfu fi duburin ka kuburin. Kalau langsung kita baca nggak muat waktunya. Sementara kita mau baca dua kitab kalau ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Baik para jamaah, kita baca kitab yang kedua. Masih membicarakan masalah anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlati, ringkasnya, fajawarihuka min a'zami ni'amillahi 'alaika. Maka anggota badanmu merupakan nikmat Allah yang paling besar diberikan kepadamu. Apakah tangan, kaki, ya, mata, telinga, hidung, mulut, itu anggota badan, itu merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita syukuri ya dengan cara kita beribadah kepadanya. Wa qad khalaqaha laka litasta'ina wa tas'a biha ila ta'atihi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anggota badan tadi untuk kamu, untuk kita. Untuk apa? Litasta'ina, supaya anggota badan tadi itu bisa menolong Anda, dan juga dengan anggota badan tadi Anda bisa berusaha untuk taat kepada Allah. Karena ada nikmat yang Allah berikan berupa kaki, maka kita bisa melangkahkan ke masjid mushola ini, bisa sholat berjamaah, bisa taklim. Pada rumah kita ada dari Belor, ada dari Kidul, ya kan? Bisa, itu memang nikmat Allah berikan. Yang berupa apa? Anggota badan berupa kaki, ya, telinga juga bisa mendengarkan, ya, begitu. Tangan juga bisa mencatat yang perlu dicatat. Itu anggota badan yang Allah berikan merupakan nikmat yang sangat besar. Fa in istamaltaha fi ma khuliqat lahu min at-ta'ati wal muwafaqati. Kalau kamu gunakan itu panca indera tadi, digunakannya fima khuliqat lahu, ya, digunakannya pada tempat yang memang diciptakan untuknya. Tangan diciptakan oleh Allah untuk digunakan untuk menolong orang, menulis ilmu, ya, dan juga pekerjaan yang lain. Kaki juga begitu, Allah berikan supaya dilakukan di tempat yang baik-baik. Mulut gitu juga diciptakan oleh Allah untuk mengucapkan perkataan yang baik, nasihatin orang. Nah, itu dikatakan fima khuliqat lahu, pada apa yang Allah ciptakan untuknya. Minat ta'at, berupa taat kepada Allah, wal muwafaqat, dan perbuatan-perbuatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ nikmat-nikmat tadi begitu banyak digunakan untuk itu, untuk taat dan berbuat perbuatan yang diizinkan oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu, faqad syakarta wa sirta minal muhsinin. Maka sungguh kalau begitu kamu sudah termasuk orang yang bersyukur, dan menjadilah Anda termasuk orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan, ya. Karena kita gunakan anggota badan yang Allah berikan pada kita pada tempatnya. Tetapi wa ini istamalta fi ghairi ma khuliqat lahu. Kalau kamu gunakan itu anggota badan yang merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah pada bukan tempat yang Allah ciptakan untuknya, minal ma'asi, berupa maksiat-maksiat,
wal mukhalafat, pelanggaran hukum. Faqad kafarta ni'mata rabbika, maka Anda ya kufur nikmat. Anda tidak berterima kasih kepada Tuhan Anda. Nah, jadi kita ya tidak bersyukur pada amma bi nikmati rabbika hadis ya. Kita harus syukuri itu. Nah, jadi di sini mari kita gunakan anggota badan kita yang Allah berikan ya, digunakan pada tempat yang memang untuk itu. Allah tidak mungkin menciptakan anggota badan kita ini ya untuk tempatkan pada tempat yang jelek, maksiat dan pelanggaran hukum. Wa khuntahu fi amanatihi allati tamanaka 'alaiha. Ya. Nah, kalau kita tidak meletakkan anggota badan pada tempatnya, maka kita dianggap sudah khianat fi amanati, pada amanat yang Allah berikan kepada kita. Allah titipkan amanat ke kita. Tangan kita itu amanat dari Allah, kaki kita amanat dari Allah, mulut, kaki, hidung, ya, telinga itu amanat dari Allah. Nah, yang namanya amanat itu kan harus dilaksanakan dengan baik. Tapi kita tidak laksanakan, berarti kita khianat. Wa khuntahu fi amanati, dan berarti Anda khianat pada Allah di dalam menjalankan amanat Allah. Allati tamanaka 'alaiha, yang Allah percayakan kepadamu, ya, 'alaiha, di atas anggota badan tadi. Jadi berarti kita ini mengemban amanat ini, ya, gitu. Jadi harus kita jalankan amanat Allah sebaik-baiknya. Fa innal jawariha minal amanat. Sesungguhnya anggota badan itu merupakan amanat titipan dari Allah. Allati tamanaka 'alaiha rabbuka, yang Tuhanmu menitipkannya kepadamu. Ya. Jadi harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita gunakan pada tempatnya. Wa qad intahal kalamu fil jawari sab'i. Sudah selesai pembicaraan pada anggota badan yang 7. Berarti udah 7 anggota badan yang kita jelaskan. Tangan, kaki, mulut, hidung, telinga, ya kan? Perut, dan yang lain-lainnya tuh ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Ala wajhin mukhtasarin jami'in, dengan cara yang ringkas tetapi menyeluruh. Serba sedikit tetapi menyeluruh. Ada hadisnya, mungkin satu hadis, ada ayatnya, satu ayat, jadi gak banyak, tapi menyeluruh. Itu mukhtasar, singkat, jami, tapi menyeluruh. Wa qasadna al-ana an nazkura syai'an yasiran, kata Al-Habib alaihi al-Haddad, dan kami bermaksud sekarang, kami berniat sekarang untuk menjelaskan sedikit syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit, fima yata'allaqu bil qalbi, hal-hal yang berkaitan dengan hati sekarang. Jadi anggota badan yang 7 sudah lewat. Nah, berikutnya Al-Habib Abdullah ingin menjelaskan hati kita nih, ya. Nah, nanti mau dilihat nih hati kita sesuai enggak dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Alladzi huwa sayyidul jawarihi, yang namanya hati itu merupakan tuannya anggota badan. Ya, tangan bergerak untuk mengambil karena hati yang bilang ayo ambil. Kaki melangkah karena hati mengatakan ayo melangkah. Makanya dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia rindu kepada Ka'bah. Ini permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim taruh Ismail yang masih orok, ya, di depan Ka'bah yang sekarang namanya Hijr Ismail. Atasnya ada Biza Panjuran, nah bawahnya itu Hijr Ismail. Istri Ismail kalau masih orang di situ, nah itu Nabi Ibrahim. Ya, sementara kan ada lagi istrinya yang satu, Siti Sarah. Ismail kan anak Hajar. Orang terlambat jam ya. Apa yang muda ya, orang 20 menit ya benar ya. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil, ya, itu kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin
ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya, saya tempatkan ya asdatun min dzurriyyati, anak cucu saya di sini. Ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah di manusia rindu tempat ini. Makanya kita nih pada rindu pengen ke sono. Ya. Nah, besok nih kawan kita, jamaah kita ya, yaitu Wahyu, anaknya, istrinya, anak kedua, mertuanya 5 orang yang akan berangkat. Ya, itu kenapa rindu memang. Karena kalau nunggu haji ya 40 tahun ke depan. Ya, 40 tahun. Ya. Saya dengar begitu, yang mulanya 20 tahun sekarang 40 tahun. Masya Allah. Karena rindu, ya udah satu jalan apa? Satu jalan, ya udah umroh. Lagi dekat ngurusinnya. No, sedapip gitu, mana-mana kita kan enak, ya kan udah itu. Nah jadi, insya Allah menurut Isa yang nanti kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Jadi sini hati itu merupakan sayyidul jawari, tuannya anggota badan. Jadi yang lain anggota badan kita turun, apa kata hati. Baik para jamaah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita baca Fatihah. Yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang yang menerimakan hartanya di musola ini. Kemarin saya terima infak dari saudara Wahyu sebesar 1 juta rupiah, yang pahalanya sebagaimana yang diniatkan. Juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita seluruh tinggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah, dan yang lagi pada sakit mudah-mudahan disehatkan badannya. Anak cucu kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kawan kita Wahyu dan keluarganya diberi kesehatan dan bisa menjalankan umur sebaik-baiknya. Al-Hadiniyya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مذموما ولا محروما ولا فينا سبحانك اللهم تحية فيها سلام.